Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi? Ketemu lagi kita ya di minggu ini. Semoga dengan ketemunya kita di minggu ini Allah memberi keberkahan di dalam hidup kita. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Oke anak Umi yang Umi cintai, kita lanjutkan ya pembahasan kemarin mengenai pencemaran air oleh Umi Afridah. Ya, pencemaran air. Oke, lihat begitu banyaknya digambar ya, begitu banyaknya sampah-sampah yang ada di air. Contohnya itu membuang sampah air di sungai. Anak Umi ya, ini fakta. Umi tidak mengada-ngada. Umi setiap hari pergi ke Medan melihat di suatu daerah yang dimana pemukimannya itu membuang sampahnya di sungai. Sehingga air sungainya itu tidak dapat kita lihat lagi. Yang dapat kita lihat hanyalah sampah-sampah. Sampah-sampah di atas air tersebut. Sehingga bisa tidak dibilang lagi bukan itu sungai, tetapi apa? Tempat pembuangan sampah. Ya, seperti surat Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan tangan manusia. Allah menghendak agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya anak Umi ya, jadi bumi ini rusak itu akibat tangan manusia itu sendiri, bukan karena siapa-siapa. Karena manusianya tidak peduli dengan bumi ini. Padahal Allah sudah membuatkan bumi ini buat makhluknya. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita merusaknya. Ya. Kejadian sekarang sudah ada terjadi pada masa lampau pada zamannya Rasul, ya. Makanya apa yang terjadi di masa sekarang itu sudah terjadi di masa lalu. Diulang kembali. Kenapa? Manusia tidak ingin berubah menjadi manusia yang lebih baik. Katanya cinta sama buminya. Tetapi membuang sampah aja kita suka sembarangan. Gak usah jauh, ketika kita beli jajan kita suka membuang sampahnya, ya kan anak Umi? Tapi Umi yakin anak-anak Umi yang di Al-Kafah tidak seperti itu. Oke. Ya, di dalam pencemaran air itu ada sumbernya. Ada dua sumber pencemaran air, yaitu sumber domestik dan sumber non-domestik. Kita tidak masuk ke sumber domestik. Ya. Apa itu? Ya, salah satunya itu limbah domestik. Apa limbah domestik? Adalah semua buangan yang berasal dari rumah tangga, apotik, rumah sakit, rumah makan. Limbah rumah tangga berasal dari kamar mandi, kakus, dapur,
tempat cuci pakaian. Dari limbah rumah tangga, ya, kita lihat gambarnya. Tuh. Dari limbah rumah tangga juga dijumpai plastik, logam, kaca yang dialirkan melalui selokan-selokan dan akhirnya bermuara ke sungai. Lihat ya, itu salah satu akibat dari limbah rumah tangga. Lihat anak Umi, tuh. Limbah dari apotik dan rumah sakit mengandung bahan beracun berbahaya dan bakteri koli dan bibit penyakit yang menular. Penggunaan deterjen menyebabkan permukaan air tertutup oleh buih. Bahkan organik yang larut dalam air akan mengalami penguraian dan pembusukan. Akibatnya kadar oksigen dalam air menurun sehingga mematikan makhluk hidup di perairan. Nih kita yang buat nih. Ya. Siapa yang buat? Kita. Ya, tapi bukan kita, tetapi yang orang-orang yang tidak mencintai buminya Allah, yang suka-suka membuang sampahnya. Lihat anak Umi, sumber non-domestik. Apa aja yang sumber non-domestik? Tuh. Ada yang namanya limbah pertanian. Lihat. Ya. Itu cara untuk menangani limbah pertanian. Lihat tuh, airnya, ya. Penggunaan pupuk dan pestisida akan mencemari sungai. Pupuk nitrogen dan fosfor berperan menyuburkan, ya, berperan menyuburkan tanaman. Pengaruh pupuk pada lahan pertanian adalah salah satu penyebab terkontaminasinya air yang masuk ke sungai. Pupuk yang larut dalam air dapat mencemarkan lingkungan air. Ya. Eutrofikasi merupakan masalah lingkungan perairan yang diakibatkan oleh limbah fosfat. Eutrofikasi adalah pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrien yang berlebihan. Kondisi eutrofikasi menyebabkan gangga biru berkembang biak dengan pesat. Ya, itu salah satu dari limbah pertanian. Ya anak Umi ya. Jadi sungguh seram ketika kita cara menangani limbahnya itu tidak tepat sasaran. Jadi akibatnya warna yang menjadi kehijauan berbau tak sedap dan keruh. Gangga biru mengandung racun yang membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Eutrofikasi juga menyebabkan meledaknya tumbuhan eceng gondok. Akibatnya, kualitas air ekosistem perairan menjadi menurun, menyebabkan air dan makhluk hidup lainnya mati. Pestisida dapat menyebabkan keracunan bagi organisme. Pencemaran air oleh pestisida akan mengakibatkan mengendapnya pestisida pada tubuh ikan. Jika ikan dimakan oleh hewan lain atau manusia, maka racunnya akan mengendap di dalam jaringan tubuh. Hewan atau manusia akan memakannya. Jadi, pernah nggak anak Umi? Ya, memakan ikan kita keracunan. Pernah nggak? Iya. Kenapa? Karena ikan tersebut itu ya mengandung racun. Racunnya dari mana? Ya olah manusia itu sendiri. Karena Umi sekarang kita limbah industri. Limbah industri berasal dari lingkungan industri yang membuang limbah secara langsung ke sungai tanpa proses penetralan zat-zat kimia terlebih dahulu. Limbah industri bisa berupa limbah padat yang bisa berupa lumpur yang berasal dari sisa-sisa pengolahan, misalkan sisa pengolahan kertas, gula, rayon, Hollywood, dan lainnya. Ya Nak Umi? Jadi limbah
industri itu sangat berbahaya karena mengandung zat kimia. Jadi ini penjelasan Umi ya. Sampai sumber non domestik kita akan lanjut itu minggu depan, dan Umi akan kasih latihan tugasnya halaman 25 dan dikerjakan di kertas selembar, dan Umi semoga dapat menjawabnya. Insya Allah mudah-mudah semua ya anak Umi ya. Selamat bertugas, syukran, dan Umi sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.